starts in 5, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum. Hai semuanya. Kami dari Politeknik S Jalan Bandung. Perkenalkan, nama saya Fauzi Syabudin. Halo, nama saya Sofia Nanda Yuliandini. Halo, perkenalkan nama saya Namin Hadartiani. Nama saya Rahmah. Saya Rian. Saya Siti. Halo, saya Vina. Saya Nadia Belia. Hai, nama saya Felil Alwan Hakim. Nama saya Titin Supartini. Kami dari kelompok 3 MA dalam rangka Magata Sensikal 2021 ingin memperlihatkan SDGs 15 di negara Indonesia. Yang dulu katanya negara Indonesia disebut sebagai hutan paru-paru dunia. Namun, banyaknya keserakahan manusia, banyaknya dampak dan permasalahan yang ditimbulkan. Akankah Indonesia menjadi paru-paru dunia lagi? Maka dari itu, simak terus ya penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sustainable Development 15. Life of Land. Apa itu Sustainable Development Goals? Sustainable Development Goals, atau yang sering dikenal dengan SDGs, merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia yang disahkan pada tanggal 25 September 2015 yang bertempat di Markas Besar PBB. Dalam perancangan tujuan dan juga target SDGs ini melibatkan seluruh aktor pembangunan seperti pemerintah, civil society organization, sektor swasta, akademisi, dan kurang lebih sebanyak 8,5 juta suara dari seluruh warga di dunia telah ikut berkontribusi. SDGs berisi 17 tujuan dan juga 169 target yang berlaku di seluruh negara yang ada di dunia dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Dari 17 tujuan tersebut, di sini kami akan membahas tentang tujuan ke-15 yaitu Life on Land atau ekosistem darat. Kehidupan manusia itu sangat bergantung dan tidak dapat dipisahkan dengan daratan, seperti sumber bahan makanan bagi manusia yang telah disediakan oleh tumbuhan sebanyak 80% itu berada di daratan. Selain sebagai sumber bahan pangan, tumbuhan atau juga dalam sektor pertanian menjadi sumber yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam hal perekonomian dan juga sebagai alat pembangunan. Kemudian terdapat hutan. Hutan ini mencakup 30% dari permukaan bumi yang berfungsi sebagai tempat bagi ratusan atau bahkan ribuan jenis hewan dan juga tumbuhan. Hutan dengan segala tumbuhannya menyediakan kebutuhan pangan bagi kita manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Hutan pula memberikan udara segar, air yang bersih, dan juga menjaga lingkungan iklim bumi agar tetap stabil. Dengan tujuan 15 tersebut, diarahkan dan juga ditetapkan untuk mengelola dan melestarikan kehidupan di daratan secara berkelanjutan, yaitu dengan yang pertama, menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya. Yang kedua, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan. Yang ketiga, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis. Yang keempat, melakukan penindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi. Sustainable Development 15, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, serta pengelolaan hutan. Target pertama dari SDGs 15, yaitu menjamin pelestarian, restorasi atau pemulihan, dan pemanfaatan dari ekosistem daratan, khususnya hutan, lahan basah, dan pegunungan. Dalam target pertama ini, menerangkan tentang berkurangnya tutupan hutan. Tutupan hutan dan lahan adalah indikator utama dalam menentukan tingkat kerusakan hutan di Indonesia. Tutupan hutan meliputi rumput,
pohon, tanah kosong, air, dan lain-lain. Sehingga penurunan tutupan hutan bisa memicu kelangkaan air, peningkatan kehilangan keanekaragaman hayati yang disebabkan berkurangnya luas habitat spesies, serta iklim dan kualitas udara yang kurang baik. Penyebab penurunan tutupan hutan antara lain akibat pertambangan dan deforestasi yang dilakukan oleh manusia. Target kedua dari SDGs 15 yaitu meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi atau pengundulan hutan, dan memulihkan hutan yang terdegradasi, serta secara signifikan melakukan pemulihan hutan secara global. Pada intinya, hutan sangat penting keberadaannya bagi keberlangsungan kehidupan. Hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan. Makanya, hutan punya nilai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan. Nilai manfaat yang optimal akan diperoleh jika hutan dikelola secara lestari juga. Pengelolaan hutan secara lestari bisa dilakukan melalui pemulihan ekosistem hutan yang terdegradasi dalam kawasan yang dilindungi, serta meningkatkan kawasan yang dilindungi itu sendiri. Tindakan lain untuk pengelolaan hutan yaitu menghentikan deforestasi atau pengundulan hutan yang tidak dilakukan penanaman hutan kembali. Target pertama dan kedua adalah target SDGs 15 yang mengalami kemajuan pada status capaian. Namun, pada nyatanya masih perlu usaha yang lebih untuk pencapaian yang lebih baik dan memuaskan. Target ketiga dari SDGs 15 adalah target yang masih memerlukan perhatian khusus. Adapun target ketiga itu adalah menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis akibat terkena penggurunan, kekeringan, serta pemulihan lahan yang terdegradasi. Penggurunan maksudnya proses untuk menjadikan gunung. Artinya, untuk memenuhi sebuah kepentingan, dilakukanlah degradasi lahan yang kering menjadi semakin gersang, yang akibatnya kehilangan badan air dan hewan di sana. Penggurunan umumnya disebabkan oleh perubahan iklim dan kegiatan manusia. Contohnya, akibat kemarau yang cukup panjang bisa menyebabkan kebakaran hutan yang mendorong penggurunan terjadi. Atau, faktor terbesar yaitu faktor manusia. Contohnya menjadikan hutan dan membabatnya untuk dijadikan lahan pertambangan. Mirisnya, ketika populasi menjadi lebih besar dan padat, kebutuhan menyediakan makanan, pakan ternak juga pasti akan meningkat. Sementara, produktivitas lahan sebagai penyedianya cenderung menurun, akibat pemenuhan tujuan manusia yang belum jelas manfaat. Target keempat SDGs 15 adalah memastikan konservasi ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayati agar dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memberikan manfaat yang esensial bagi pembangunan berkelanjutan. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati perlu dijaga. Sayangnya, banyak kegiatan manusia yang justru merusaknya. Kegiatan manusia yang tidak memikirkan efek jangka panjang sering menjadikan satwa dan tumbuhan sebagai korban. Cara yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati yaitu dengan reboisasi, tebang pilih, pengendalian hama, dan pelestarian alam. Reboisasi adalah pemulihan lahan yang rusak dengan cara menanam kembali tanaman atau pohon-pohon yang terdapat di wilayah tersebut. Tebang pilih adalah proses seleksi untuk menentukan pohon-pohon mana yang layak ditebang, sehingga jumlah pohon di wilayah tersebut tidak berkurang secara signifikan.
kelima SDGs 15 adalah melakukan aksi segera dan signifikan untuk mengurangi degradasi natural habitat, menghambat hilangnya keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020 melindungi dan mencegah kepunahan spesies terancam atau langka. Tanpa adanya sistem hukum yang memadai untuk mencegah kepunahan keanekaragaman hayati, sepertinya sumber daya alam hayati akan terus menurun, sehingga mengalami kepunahan, sehingga menghilangkan nilai potensialnya. Sistem hukum yang memadai, termasuk pelaksanaan dan penegakannya secara efektif di lapangan, sepertinya dibutuhkan untuk menyelamatkan dan menjamin kelestarian sumber daya alam hayati dalam jangka panjang bagi generasi masa kini dan masa depan. Target ke-6 SDGs 15 adalah mendorong pembagian keuntungan yang adil dan setara yang berasal dari pemanfaatan sumber-sumber genetika dan mendukung akses yang layak terhadap sumber-sumber tersebut sebagaimana disepakati secara internasional. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu dikenal dengan negara yang memiliki potensi sumber daya genetik. Salah satu contohnya yaitu sumber daya genetik padi, di mana sumber daya genetik padi di Indonesia itu sangat beragam. Lebih dari 17.000 sumber daya genetik padi dimiliki Indonesia, di mana sekitar 10.000 diantaranya telah dikoleksi dan disimpan dengan baik. Sekitar 3.500 aksesi telah dikarakterisasi dan digunakan sebagai sumber gen atau tetua dalam perakitan varietas unggul padi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tingginya tingkat keanekaragaman sumber daya genetik tersebut telah memberikan peluang untuk mendapatkan manfaat yang tinggi pula. Dengan tingginya keanekaragaman sumber daya genetik, maka terbuka peluang yang besar pula bagi upaya mencari dan memanfaatkan sumber-sumber gen penting yang ada untuk program pemuliaan. Oleh karena itu, tingginya keanekaragaman sumber daya genetik memiliki aspek yang sangat penting untuk dipertahankan. Selanjutnya ya, target 15.7. Pada target ini difokuskan pada meningkatkan obesitas dalam mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal. Pada masa Orde Baru, Komodo menjadi suatu simbol diplomatik. Hewan tak punah ini dijadikan souvenir kenegaraan di Indonesia untuk negara sahabat. Bayangkan, selama belasan tahun Orde Baru memimpin negara ini, berapa banyak komodo hilang dari negara kita. Dan komodo tersebut kehilangan habitat aslinya. Oleh karena itu, dengan adanya SDGs dan dengan bantuan negara Indonesia tentunya, diharapkan kita dapat terus melihat komodo di masa depan dan ikut terus mengkonservasinya secara baik dan tepat sebagaimana mestinya. Target 15.8 memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, jenis asing invasif adalah suatu istilah untuk spesies pendatang yang hidup dan berkembang biak di wilayah tertentu dan menjadi ancaman bagi biodiversitas, sosial ekonomi, maupun kesehatan pada ekosistem, individu, dan genetik di wilayah tersebut. Menurut buku kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia tahun 2014, terdapat lebih dari 2.809 jenis asing yang meliputi tumbuhan, hewan, bahkan mikroorganisme. Jenis yang paling umum adalah eceng gondok atau Echornia caspes. Jenis ini awalnya dibawa dari Brazil pada tahun 1886 untuk mempercantik kebun raya Bogor. Eceng gondok yang mati akan mengendap dan memperdangkal sungai, serta akan merusak ekologi di
air tersebut. Selanjutnya, target 15.7. Pada target ini yaitu meningkatkan eugenisitas dalam mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi, serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidup liar ilegal. Pada masa Orde Baru, komodo menjadi suatu simbol diplomatik. Hewan terancam punah ini dijadikan souvenir kenegaraan di Indonesia untuk negara sahabat. Bayangkan, selama belasan tahun, bahkan puluhan tahun, Orde Baru itu ada, berapa banyak kita kehilangan komodo, dan komodo hilang dari tanah lahirnya. Dan dengan adanya kasus yang sempat viral pada 2019 2020 lalu terkait dengan Jurassic Park, habitat komodo akan semakin terancam dengan adanya proyek infrastruktur tersebut. Karena itu, mari kita sama-sama ikut membangun kesadaran. Dalam ekonomi darat, artinya kita harus menjaga keanekaragaman hayati. Karena kita sebagai manusia bergantung pada tanah untuk bahan makanan dan mata pencaharian. Di sini target SDGs 15 dari A hingga C sebagai upaya untuk mengelola dan melestarikan ekosistem darat secara berkelanjutan. Target 15A yaitu memobilisasi dan secara signifikan meningkatkan sumber daya finansial dari segala macam sumber untuk melakukan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem. Dari target 15A, Indonesia mendapat dukungan finansial internasional sebesar 78,48 juta US dollar dari Global Environment Facility yang dialokasikan untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dalam upaya menjamin kelangsungan hidup manusia di masa sekarang dan masa mendatang. Target 15B yaitu memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi. Dari target 15B terdapat biaya pemulihan dan pelestarian hutan menjadi komponen penting pemerintah yang dialokasikan dalam APBN atau APBD. Selain itu ada alternatif pembiayaan dari kebijakan fiskal pemerintah seperti pajak lingkungan, dana desa, dana alokasi khusus kehutanan, dan insentif daerah atau melalui skema investasi oleh pihak swasta. Target 15C meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan. Dibentuk target 15C ini kenapa? Karena terdapat peningkatan persentase populasi 25 jenis satwa yang terancam punah sebesar 10% setelah tahun 2019. Jenis satwa terancam punah disebabkan adanya ancaman dan gangguan terhadap lingkungan hidup yang berasal dari kegiatan perambahan, penebangan liar, perburuan, perdagangan flora dan fauna secara ilegal, atau kebakaran hutan. Dalam target 15C ini sudah mengalami kemajuan dengan pencapaian pada tahun 2019, yaitu yang pertama, operasi peredaran, yang kedua, operasi pemulihan kawasan, yang ketiga, operasi pembalakan liar. Dari target keseluruhan 15.1 hingga 15C, kita mengetahui bahwa pembangunan berkelanjutan ekonomi darat tidak hanya tentang lingkungan hidup, namun juga tentang bagaimana manusia berinteraksi dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan SDGs ke-15, yaitu menjaga ekosistem darat seperti melindungi, merestorasi, mengelola, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan secara lestari, serta menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dan tentunya ini adalah hal yang cukup sulit. Mengapa dikatakan sulit? Karena dalam mempertahankannya masih saja ada ulah tidak baik dari tangan manusia. Dan apa saja sih penyebab yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya?
pelaksanaan SDGs ke-15 yaitu menjaga ekosistem darat seperti melindungi, merestorasi, mengelola, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan secara lestari, serta menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dan tentunya ini adalah hal yang cukup sulit. Mengapa dikatakan sulit? Karena dalam mempertahankannya, masih saja ada ulah tidak baik dari tangan manusia. Dan apa saja sih penyebab yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya? Yang pertama yaitu adanya perlibatan masyarakat adat dalam program Reduce Emissions from Deforestation and Degradation, atau disingkat dengan REDD, yang dinilai sulit terrealisasikan jika pengakuan wilayah adat masih diabaikan oleh pemerintah, yang sampai saat ini hutan adat masih menjadi hutan negara, yang sampai saat ini belum ada perlindungan hak pengelolaan hutan oleh masyarakat adat. Kedua, yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan sendiri memiliki penyebab, yaitu bisa oleh karena ulah manusia maupun oleh kondisi alami sendiri. Kebakaran hutan biasanya disebabkan oleh sambaran petir pada hutan yang kering, aktivitas gunung berapi, membuang puntung rokok sembarangan, dan lupa mematikan api saat sedang berkemah. Ketiga, adanya penebangan hutan secara liar atau ilegal yang menyebabkan kurangnya daerah resapan air, mudah terjadi erosi, terjadinya kegersangan yang diakibatkan dari tidak adanya penghasil oksigen dan penyerapan karbon dioksida, lalu punahnya hewan akibat hilangnya tempat tinggal. Yang keempat, adanya pengundulan hutan mangrove yang menyebabkan abrasi pantai di beberapa bagian pulau yang akhirnya merusak ekosistem laut. Kelima, adanya perburuan liar dalam berburu hewan maupun tanaman liar demi keuntungan pribadi. Dari kelima hambatan di atas, jika tidak ditangani dengan baik, maka sulit sekali dalam mencapai target SDGs ke-15. Hai semuanya, di sini aku mau ngejelasin nih tentang kebijakan SDGs 15. Jadi, pembangunan kehutanan pada periode 2017 sampai dengan 2022 diarahkan pada pencapaian tujuan yaitu pengelolaan hutan lestari. Rumusan arah kebijakan pembangunan kehutanan dilakukan berdasarkan analisis pola pemanfaatan ruang. Contohnya terdapat di daerah Yogyakarta, dengan membagi wilayah dalam kawasan-kawasan dengan arah pemanfaatan dan kriteria tertentu. Berdasarkan analisis pemanfaatan ruang, strategi pembangunan kehutanan dititikberatkan pada pembangunan hutan berbasis fungsi hutan, yaitu fungsi ekologi, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial. Selanjutnya, maka dapat ditetapkan arah kebijakan. Di sini terdapat 16 kebijakan. Yang pertama, ada pembaruan sistem tata kelola kehutanan. Yang kedua, mempertahankan keberadaan kawasan hutan. Yang ketiga, pemantapan kawasan hutan. Yang keempat, perencanaan kehutanan yang komprehensif dan berkesinambungan. Yang kelima, peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya hutan dan fungsinya. Yang keenam, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Yang ketujuh, pengembangan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Yang ke-8, peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan. 9, penguatan kelembagaan dan SDM kehutanan. 10, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan. 11, peningkatan kontribusi kehutanan bagi keberlanjutan sektor perekonomian lainnya. 12, konservasi keanekaragaman hayati. 13, peningkatan manfaat jasa ekosistem. 14, peningkatan peran hutan dalam pemulihan daya dukung daerah aliran sungai atau DAS. 15, rehabilitas lahan dan pencegahan bencana alam. Dan terakhir, terdapat optimalisasi dan distribusi fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Setelah menjelaskan kebijakan, pastinya tentu terdapat program pemerintah agar ada kebijakan yang selaras dengan pencapaian tujuan SDGs 15. Maka, program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah yaitu pengelolaan tutupan vegetasi dan konservasi sumber daya alam. Yang kedua, pengembangan pembibitan kehutanan. Yang ketiga, perencanaan dan bina usaha kehutanan. Yang keempat,
provinsi dan hutan lindung. Dan yang kelima, pengelolaan hutan konservasi. Agar program pemerintah terlaksana, maka tentunya terdapat instansi yang mendukung suatu program pemerintah, yaitu yang pertama terdapat Kementerian Koordinator Bidang terkait, yang kedua Kementerian Perencanaan Pembangunan, yang ketiga Kementerian Keuangan, yang keempat kementerian terkait lainnya, yang kelima pemerintah daerah provinsi, yang terakhir pemerintah daerah kabupaten atau kota. Program pihak swasta dan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan estimasi yang sangatlah besar, di mana dalam pencapaiannya dapat diestimasikan mencapai triliunan dolar setiap tahunnya. Dan untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah hal yang mudah. Upaya untuk mewujudkan tujuan SDGs demi kelangsungan hidup manusia dan bumi ini tidak bisa dicapai hanya dengan kerja satu pihak saja. Diperlukan sinergi kerjasama yang tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif dari pihak swasta serta masyarakat umum dalam upaya pencapaiannya. Keterlibatan pihak swasta dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan Sustainable Development Goals. Dalam penerapan Sustainable Development Goals, banyak perusahaan yang melibatkan, menyesuaikan, bahkan mengubah nilai bisnis mereka agar sejalan dengan SDGs sekaligus menerapkan model usaha yang berkelanjutan. Salah satu dari perusahaan tersebut adalah April Group, di mana April Group ini bekerja sama dengan PricewaterhouseCoopers dan United Nations Development Program sejak 2018. April Group menetapkan 3 tujuan utama dan 4 tujuan katalis SDGs yang terkait langsung dengan operasional perusahaan, di mana salah satu dari tujuan utama tersebut adalah tujuan ke-15 SDGs, yaitu ekosistem darat atau Life on Land. Salah satu aksi nyata dari April Group dalam menjalankan komitmennya terhadap lingkungan tercermin dalam proyek restorasi dan konservasi perusahaan. Salah satu dari proyek tersebut adalah restorasi ekosistem Riau. Restorasi ekosistem Riau adalah proyek kolaborasi pionir yang dipimpin oleh sektor swasta untuk memulihkan dan melestarikan kawasan konservasi tinggi yang penting secara ekologis di Semenanjung Kampar dan Pulau Padang di Provinsi Riau, Sumatera. Restorasi ekosistem Riau ini bertujuan untuk melindungi dan merestorasi hutan gambut di Semenanjung Kampar. Proyek yang telah dijalankan April Group sejak 2013 ini sangat sejalan dengan SDGs tujuan ke-15, yaitu menjaga ekosistem daratan. Sementara itu, untuk partisipasi masyarakat umum dalam upaya pencapaian Sustainable Development Goals yang ke-15 ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, bisa dimulai dengan tidak membuang sampah sembarangan agar tidak mengotori serta mencemari lingkungan. Yang kedua, menanam pohon di sekitar lingkungan kita sendiri agar pasokan oksigen terjaga. Yang ketiga, membantu dalam konservasi flora dan fauna yang langka. Dan sebagai masyarakat, selain turun langsung dalam konservasi, Nah,
Setelah mengetahui target-target, hambatan, kebijakan, dan program-program untuk mencapai tujuan SDGs ke-15 ini, kita selaku warga dunia dan juga sebagai masyarakat Indonesia harus ikut serta dalam mensukseskan program-program tersebut. Kita dapat ikut mensukseskan dengan menjaga dan terus melestarikan lingkungan atau ekosistem darat yang ada di lingkungan kita terlebih dahulu. Adapun hal-hal lain yang dapat mencapai SDGs ini, yaitu dengan pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan dengan pemulihan ekosistem hutan tersebut. Lalu, dengan melestarikan satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan terancam punah, yaitu dengan tidak memburu satwa-satwa tersebut agar kelestariannya tetap terjaga. Karena ekosistem darat ini sangat berpengaruh pada keberlangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya ke depannya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.